Oke, sepertinya sudah berhasil ya, karena saya jarang merekam. Ya teman-teman, untuk share screen-nya, apakah sudah muncul di layar teman-teman? Sudah, Ibu. Sudah, oke. Oke, sesuai dengan timeline, pagi ini kita akan membahas tentang pH meter dan refraktometer yang untuk angkatan yang 2020 materinya masih sama, tapi mungkin angkatan yang lain kita dulu praktek ya, jadi mungkin agak asing dengan PPT yang saya sampaikan. Nah, terkait dengan penggunaannya seperti itu, saya yakin teman-teman tahu ya, pH meter ini digunakan untuk mengukur pH seperti itu. Lalu kalau kita melihat tulisan pH itu kan P-nya kok kecil ya gitu ya, hanya besar seperti itu. Kenapa? Karena ini sebenarnya P itu adalah simbol matematika ya. P itu maknanya adalah min log gitu ya, min log H+. Sehingga kalau dituliskan atau disingkat pH atau pH ya gitu. Lalu untuk istilahnya pH itu sering kita sebut juga sebagai derajat keasaman seperti itu ya. Intinya yang diukur adalah jumlah ion H+ di sini. Makanya kalau kita lihat tulisannya itu tidak P-nya besar, hanya besar, atau P-nya kecil, H kecil seperti itu. Penulisannya selalu P-nya kecil, hanya besar, karena P ini sebenarnya maknanya adalah min log kalau dalam matematika, min log H+ seperti itu. Hal-hal yang terkait dengan pH, pH sendiri merupakan potensial hidrogen ya, boleh disebut juga potensial hidrogen, tapi kalau dalam matematika P itu sama dengan min log. Benar. Kemudian terkait dengan skalanya, skala pada pH itu 0 sampai 14, meskipun sebenarnya bisa ya lebih dari 14, hanya saja yang paling umum itu sampai 14, karena di atas atau kurang dari 0 itu dianggap tidak representatif, sehingga yang dinyatakan paling tepat itu ketika mengukur pH dari skala 0 sampai 14 dengan nilai tengahnya adalah 7 yang berarti netral. Suatu cairan dengan pH di bawah 7 disebut asam, kemudian di atas 7 disebut basa atau alkali. Mohon teman-temannya segera diminta bergabung supaya tidak terganggu ya. Masih ada lagi nggak ini? Tolong nanti disampaikan kalau ada yang masuk belum saya admit. Oke, saya harap teman-teman sudah sangat paham ya terkait dengan fungsi pH, yaitu untuk mengukur pH. pH itu apa? pH itu adalah potensial hidrogen atau min log H+, atau mengukur banyaknya ion H+ yang ada di dalam larutan. Seperti itu secara sederhana. pH itu skalanya 0 sampai 14. Ini yang paling baik ya kalau kita mengukur pH itu dari 0 sampai 14. Lalu untuk nilai tengahnya 7 yang berarti netral, di bawah 7 berarti asam, di atas 7 berarti basa atau alkali. Untuk yang ini saya rasa semuanya sudah sangat paham. Lalu untuk jenis-jenis pH meter atau alat pengukur pH larutan yang biasa teman-teman temukan di laboratorium itu ada berbagai variasi, diantaranya
Seperti yang kita lihat pada slide berikut, teman-teman pastinya sudah familiar ya dengan alat-alat ini. Ini banyak tersedia di laboratorium dan di toko kimia banyak yang menyediakan. Satu lagi yang belum bergabung ya. Nanti saya cek. Cara penggunaan kertas pH ini juga cukup mudah, tinggal dicelupkan di dalam larutan. Tapi ada hal-hal yang perlu dipahami di sini dan mungkin di PPT ini tidak saya sebutkan. Mohon bisa dicatat ya. Pertama terkait dengan apa yang diukur pada larutan dengan alat ini seperti itu. Kalau kita menggunakan yang sebelah kiri ya, kalau di hadapan saya ini sebelah kiri, kita lihat ini sama dengan alat yang di sampingnya, tapi dia yang model roll seperti itu ya. Prinsipnya sama, ini dia pakai pita, tapi ini pakai stick atau strip. Ini nanti dicelupkan ke dalam larutan yang mau diukur pH-nya. Setelah itu ditempelkan, kita cocokkan. Bedanya kalau ini indikator warnanya hanya satu untuk satu skala, tapi kalau ini ada 4, seperti itu. Bentar saya nyalakan dulu. Ini ada indikatornya ada 4, kalau ini cuma 1. Kalau teman-teman menemukan alat seperti ini, kita sebut sebagai pH meter universal atau non-elektroda dengan kategori pemeriksaan. Boleh dijawab, mungkin teman-teman masih ingat, kira-kira ini kualitatif atau semi kuantitatif atau kuantitatif? Siapa yang masih ingat boleh menjawab. Ayo. Kalau kita menggunakan metode seperti ini kualitatif, semi kuantitatif atau kuantitatif? Kualitatif, Bu. Kualitatif. Ada yang lain? Ada yang lain? Oke, tidak ada ya. Jadi, kalau ada rentang perkiraan nilai ya, angka seperti ini, itu kita sebut jenis pemeriksaan semi kuantitatif. Kalau pure kualitatif, kita hanya tahu dia itu negatif atau positif, seperti itu ya. Jadi istilahnya hanya bisa menjawab ada atau tidak, kayak gitu. Positif atau negatif, reaktif atau non-reaktif. Hanya itu saja pilihannya, maka kita sebut kualitatif. Misalnya kalau teman-teman cek HBsAg ya, atau COVID-19 seperti itu. Pilihannya cuma ada 2, misalnya reaktif atau non-reaktif, atau positif atau negatif, maka itu disebut jenis pemeriksaan kualitatif. Tapi kalau yang seperti ini ada perkiraan harga atau nilai dari hasil pengukurannya, maka kita sebut sebagai pemeriksaan semi kuantitatif. Lalu yang kuantitatif seperti apa? Kalau yang kuantitatif seolah-olah menjawab pertanyaan berapa, seperti itu ya. Kalau kuali itu seolah-olah menjawab pertanyaan apa atau ada atau tidak, kayak gitu ya. Cukup dijawab kalau hasil pemeriksaan biasanya positif, negatif, gitu ya. Atau reaktif, non-reaktif. Lalu kalau yang semi kuantitatif harus tahu perkiraannya, gitu ya. Perkiraannya berapa angkanya, seperti itu. Kalau kuantitatif harus angka pasti, gitu ya. Angkanya berapa, seperti itu. Sehingga kalau bisa memberikan sampai dengan angka pastinya, bukan perkiraan ya. Kalau ini kan perkiraan, maka kita sebut pemeriksaan kuantitatif. Nah, kenapa ini perkiraan? Karena seandainya pH larutan itu 2,5 gitu ya, 2,5 atau 2,2 misalnya, maka
mungkin kalau kita melihat di sini, ya kita kira-kira bisa jadi mungkin 2 atau 3 seperti itu. Karena nggak ada yang menunjukkan 2,2 seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami maksud yang saya sampaikan, bahwa di sini pH meter universal ini merupakan jenis pemeriksaan semi kuantitatif. Ada nggak semi kualitatif? Kalau semi kualitatif tidak ada ya teman-teman, yang ada hanya semi kuantitatif. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini berikutnya adalah juga termasuk pengukur pH, tetapi lebih tepatnya hanya untuk mengidentifikasi jenis larutannya itu asam, basa, atau netral. Tolong dipahami pelan-pelan ya. Kertas lakmus atau bahasa Inggrisnya litmus, ini ada 2. Yang pertama lakmus merah, yang kedua lakmus biru. Nah, saya nyalakan pointernya. Nah, ada 2. Sebelah sini lakmus merah, sebelah sini lakmus biru. Untuk mengidentifikasi apa? Untuk mengidentifikasi larutan tersebut yang akan kita uji itu masuk sebagai kategori asamkah, basakah, atau netral, kayak gitu. Tapi kita nggak bisa memperkirakan pH-nya berapa, nggak bisa. Hanya membagi antara ya ini nanti akan netralkah, basakah, atau asamkah, gitu. Oke, pertama ini lakmus merah adalah lakmus yang memiliki warna merah jika ditetesi atau dicelupkan ke dalam larutan asam. Mohon diingat ya, asam, maka tidak terjadi perubahan warna. Artinya tetap merah. Ya, mohon diingat. Kalau merah, ya, merah itu kalau ketemu asam, maka dia tetap merah. Seperti itu prinsipnya. Kalau ketemu larutan asam, dia tetap berwarna merah atau tidak mengalami perubahan warna kalau kita celupkan ke dalam larutan yang asam tadi. Tetapi kebalikannya, kalau yang merah ini dicelupkan ke larutan yang basah, maka akan berubah menjadi biru. Gitu ya. Kalau ini dicelupkan ke yang warna yang basah, maka ini berubah jadi biru. Biru ini kebalikannya, lakmus biru ini kebalikannya. Lakmus biru kalau ketemu asam, larutan asam ya, dicelupkan ke dalam larutan asam atau ditetesi, dia akan berwarna merah. Tetapi kalau dengan larutan basah, dia akan berwarna tetap biru. Mungkin bisa disingkat ya prinsipnya, BB ya, biru base gitu ya. Berarti kalau basah itu di kertas lakmus apapun hasilnya biru. Kalau di kertas biru berarti dia biru, kalau di kertas merah berarti akan berubah menjadi biru. Ya, mungkin dari kata kunci itu teman-teman bisa lebih mudah mengingat. Biru base. Jadi kalau basah, base itu basah maksud saya ya, biru basah kayak gitu. Kalau suatu larutan itu basah, berarti di kertas lakmus biru dia akan berwarna biru, di kertas lakmus merah dia akan berwarna biru. Merah berarti kebalikannya ya. Intinya seperti itu. Bagaimana dengan larutan netral gitu ya? Tadi kan sudah dijelaskan kalau biru nanti di larutan basah akan berwarna biru seperti itu. Kalau netral, dia di kedua kertas lakmus ini akan berwarna sesuai dengan warna lakmusnya. Dia tidak ngefek ya, jadi tidak ada perubahan. Misalnya gini, teman-teman punya 3 sampel, 1 larutan asam, 2 larutan basah, 3 netral. Yang asam dicelupi dengan lakmus merah, dia akan tetap merah. Tapi kalau dengan biru, dia akan berubah menjadi merah. Lalu yang biru, kalau dicelupkan di lakmus merah, dia akan berwarna biru. Lalu di lakmus biru, dia akan berwarna biru. Kalau yang netral bagaimana? Kalau yang netral dicelupi dengan lakmus merah, dia akan tetap merah. Dicelupi dengan lakmus biru, dia akan tetap biru. Seperti itu. Harus bisa ya di sini mengidentifikasikan ini. Kenapa? Karena kertas lakmus ini adalah kertas yang paling sering digunakan ya, karena dia harganya murah dan
paling efisien atau paling simple serta paling paling tepat dipakai kalau kita tujuannya hanya untuk membedakan larutan kita itu asam, basa atau netral. Karena kalau dibandingkan membeli yang indikator universal tadi ya, itu lebih mahal. Seperti itu, jadi teman-teman harus paham dengan perubahan warna larutan jika dicelupkan dengan kertas lakmus. Kalau basa seperti apa, asam seperti apa, netral seperti apa. Oke. Yang berikutnya ini adalah pH meter elektronik atau digital yang mungkin teman-teman sering temukan di laboratorium. Boleh kita sebut juga pH meter dengan elektroda yang portable ya, karena jenis pH meter elektronik atau elektroda di sini itu ada yang portable dan non portable. Portable itu yang bisa dibawa kemana-mana ya, yang tidak dipindah-pindah, yang bisa dipindah-pindah. Kalau yang non berarti yang nggak bisa dipindah-pindah. Biasanya dia tetap di situ tempatnya. Nah, apa sih bedanya dengan yang sebelumnya tadi? Kalau yang sebelumnya tadi, dia prinsipnya lebih ke arah interaksi antara perubahan warna yang terjadi ya, antara ion H+ dengan indikator warnanya seperti itu. Kalau yang ini itu prinsip yang digunakan adalah prinsip elektrokimia. Di dalamnya ini ada elektrodanya ya, sebenarnya ada 2 elektroda, 1 elektroda pembanding atau istilahnya standarnya gitu ya, 1 elektroda untuk mengukur kadar analit dalam sampel. Sehingga nanti dari 2 elektroda tersebut akan menghasilkan potensial yang akan diubah ya, diubah menjadi kadar atau pH larutan seperti itu. Yang pasti di sini ada elektroda standar dan elektroda untuk sampel yang ada di dalam elektroda ini seperti itu. Nah, kalau yang ini adalah tipe yang simple yang bisa kita bawa kemana-mana ya, lebih simple intinya. Kalau kita mau bawa-bawa pakai yang ini gitu ya, mungkin mau mengukur pH air laut langsung di tempatnya ya, enaknya kita bawa yang model portable kayak gini. Cara penggunaannya seperti pada gambar ini ya, dicelupkan sampai batas ini. Tapi sayangnya biasanya kalau yang model seperti ini itu agak kurang awet dan sering harus penggunaannya harus hati-hati karena sering terjadi kerusakan ya. Kalau yang ini masih agak mendingan ya, elektroda yang seperti ini. Lalu yang ini pH meter elektronik non portable. Non portable itu yang dia tuh jarang dipindah-pindah, di situ terus tempatnya, dan ini lebih sensitif. Kalau dia dipakai ngukur itu paling bagus biasanya untuk hasilnya. Biasanya yang model seperti ini untuk skala penelitian seperti itu ya, di lab-lab penelitian seperti itu sering digunakan. Kalau praktikum mungkin teman-teman bisa jadi hanya pakai ini atau pakai kertas lakmus atau pakai yang ini ya, pH meter universal yang non elektroda. So, ini bisa jadi kalau di laboratorium kita belum ada ya. Nah, kalau yang seperti ini untuk berapa angka di belakang koma juga bervariasi ya. Misalnya kalau yang ini cuma ada 2 angka di belakang koma, lalu ini ada 3 seperti itu. Semakin banyak jumlah angka di belakang koma itu alatnya semakin bagus dan artinya semakin mahal seperti itu. Sehingga kalau kita mau menggunakan biasanya harus lebih cermat dan teliti supaya tidak merusak alat tersebut. Barangkali nanti teman-teman bisa jadi ya masuk ke laboratorium penelitian, di situ teman-teman menemukan pH elektroda atau pH meter elektronik, maka teman-teman harus berhati-hati kalau memang kalau alat tersebut ternyata mampu menunjukkan 3 angka di belakang koma, berarti dia alatnya lebih mahal, harus sesuai dengan petunjuk penggunaan ketika akan menggunakan. Berikutnya terkait dengan hal-hal yang perlu diperhatikan untuk pH meter
sebenarnya ada beberapa hal, tapi saya rasa tidak perlu saya sampaikan semuanya karena bisa dibaca sendiri. Tapi dalam hal ini perlu untuk dibaca ya, supaya teman-teman suatu hari nanti jika ketemu alat pH meter, tahu apa yang harus dilakukan, seperti itu. Misalnya terkait dengan konektor elektroda harus dipasang pada tempat yang benar. Ini ya, ini harus dipasang pada tempat yang benar. Ini juga ada elektrodanya seperti ini ya. Ini gelasnya ya, ini di bawahnya ada magnetic stirrer. Ada stirrernya ya. Jadi kalau pH meternya itu elektroda, dia biasanya pengaduknya sebelum diukur kayak gini diaduk dulu ya larutannya, tapi tidak diaduk pakai tangan atau digojak kayak gitu ya, atau pakai sendok gelas seperti itu, tapi pakai stirrer. Jadi ini dimasukkan magnetic stirrer, ini alat stirrernya, jadi nanti dia muter di situ ya. Kenapa harus di stirrer? Supaya nanti terdistribusi merata ion H+-nya, tidak mengumpul di bawah, di samping, atau di atas. Harapannya seperti itu, sehingga nanti ketika diukur pH-nya itu benar-benar pH yang tepat, gitu ya. Sampai dengan berapa angka di belakang komanya itu sudah tepat. Nah, lalu alat ukur pH meter tidak boleh ketumpahan cairan. Kemudian ini ya, dalam hal ini semuanya ini nggak boleh kena cairan, supaya tidak mudah rusak. Jangan sampai terbentur pada benda keras agar tidak pecah. Ini elektroda ini ya, ini mahal. Alat yang ini yang saya maksudkan, ini tidak boleh tersentuh benda keras supaya ini tidak pecah. Itu ya, kalau ini pecah kan nggak bisa dipakai. Lalu cuci elektroda sebelum dan sesudah digunakan dengan aquades, kemudian dilap dengan tisu yang halus. Jangan menyentuh elektroda dengan tangan. Oke, satu hal yang penting sekali untuk teman-teman ingat, ketika menggunakan alat ini, dengan elektroda gelas seperti ini, maupun yang seperti ini ya, ini kan juga ada elektrodanya di bagian bawah, kalau kita lihat ya di sebagian ini ya, itu tidak boleh disentuh dengan tangan satu kali pun. Jadi penting untuk diingat suatu hari nanti kalau teman-teman menggunakan jenis pH meter elektroda atau elektronik, jangan sekali-kali pernah menyentuh bagian ini, karena ini nanti bisa mengganggu gitu ya. Kalau disentuh dia bisa menimbulkan hasil yang bias, tidak tepat. Seperti itu. Lalu selanjutnya, periksa apakah elektroda pembanding telah berisi larutan KCl jenuh atau belum di dalamnya ya, di dalamnya ini. Lalu alat ukur pH meter tidak boleh ini yang tadi. Elektroda gelas harus selalu direndam dengan air suling. Jadi nanti kalau teman-teman melihat di lab mungkin penelitian atau apa gitu ya, itu selalu tercelup ya ini, tidak dibiarkan di udara. Elektrodanya selalu tercelup dengan air suling. Air suling itu aquades, sama dengan aquades. Lebih baiknya lagi kalau ada aquabides kayak gitu. Jika elektroda dibiarkan di udara beberapa hari, maka potensialnya menjadi tidak stabil. Potensial ini yang nanti dikonversikan menjadi pH kayak gitu. Jadi kan di dalam elektroda itu ada dua elektroda ya, satu standar, satu atau reference atau pembanding nama lainnya. Yang satu elektroda untuk mengukur sampel. Di dalam tadi ya, di dalamnya itu ada dua elektroda di dalam ini. Gitu. Nah, lalu kalau dia dibiarkan lama di udara, kita tahu udara itu kan banyak mengandung gas ya, gas CO2, gas H2O, oksigen, seperti itu. CO2 ketemu H2O jadi H2CO3, H2CO3 itu asam, asam nempel di kaca ya, gelas, elektroda gelas tersebut, jadinya akan menyebabkan potensialnya terganggu, tidak stabil, seperti itu. Makanya harus selalu dicelupkan dalam aquades atau aquabides. Bila terjadi demikian, rendamlah elektroda dalam larutan KCl jenuh selama 24 jam sebelum digunakan lagi. Jadi mungkin suatu hari teman-teman lupa ya, nggak merendam, tapi saya rasa tidak mungkin lupa ya, karena biasanya selalu ditaruh di beker yang isinya aquades, seperti ini ya. Nah, kalau sudah selesai itu selalu ditaruh seperti ini, di sini isinya aquades. Nah, seandainya lupa,
dibiarkan terbuka, maka harus direndam dengan KCl jenuh selama 24 jam sebelum digunakan. Saat akan digunakan, pastikan lubang pengisi KCl dalam keadaan tertutup. Bila selesai digunakan untuk pengukuran di daerah netral, elektroda bisa langsung direndam dengan Aquades. Jadi, maksud dari poin yang kedua ini adalah ketika kita mengukur, mungkin kita ingin tahu ya, Aquadesnya ini pH-nya benar 7 apa enggak, kayak gitu ya, pakai lalu kita pakai pH elektroda itu untuk mengukurnya. Nah, ternyata pH-nya sekitar 7. Oh, berarti benar ini. Aquadesnya bagus, misalnya seperti itu. Berarti kan dibaca di daerah netral ya. Dibaca di larutan yang netral, maka elektroda tersebut bisa langsung direndam dengan Aquades. Artinya, setelah kita ukur, kita angkat elektroda, kita taruh lagi ke gelas yang isinya Aquades ya, untuk merendam. Tapi, nah ini ada kata tapi di sini, bila selesai dipakai di daerah asam, artinya adalah kita mengukur pH pada sampel, ternyata sampel itu pH-nya asam, maka kalau pH-nya asam, nggak boleh langsung kita celupkan ke larutan netral atau Aquades tadi, ya, sebagai perendamnya tadi ya. Tapi harus dicelup dulu ke basa, buffer basa. Ya, di sini ada buffer basa. Campuran NH4Cl ditambah NH4OH. Amonium klorida dan amonia, kayak gitu ya. Jadi harus dicelupkan di buffer basa. Artinya, ketika akan direndam dengan Aquades, pH larutan itu sudah netral. Kenapa netral? Karena asam, ini asam ya, asam ketemu basa, jadinya akan netral. Setelah dia netral, baru boleh kita celupkan ke rendaman Aquades tadi, seperti itu. Jadi harus dinetralkan dulu karena habis mengukur larutan asam. Kebalikannya juga kalau habis mengukur basa, maka nggak boleh langsung ke Aquades, tapi kita celupkan dulu ke buffer asam supaya dia netral. Basa ketemu asam akan netral. Setelah dia netral, baru kita celupkan ke perendam Aquades tadi ya, rendaman Aquades tadi, intinya seperti itu. Nah, dengan demikian maka ketika kita menggunakan pH meter, saat kalibrasi kita membutuhkan 3, tolong dicatat, kita membutuhkan paling tidak ya, minimal membutuhkan 3 buffer ya, 3 buffer atau larutan penyangga. Buffer itu apa sih? Buffer itu adalah larutan yang pH-nya relatif stabil. Kenapa relatif stabil? Karena dia terdiri dari asam dan basa konjugasinya atau kita sebut sebagai larutan penyangga ya, terdiri dari 2 larutan, di mana ketika ada kelebihan asam, sedikit kelebihan asam, misalnya gini, saya punya buffer pH 4, lalu saya tetesi HCl konsentrasi rendah, dia tetap akan pH-nya 4, itu yang dimaksud dengan stabil. Tapi kalau terlalu banyak juga nggak mampu ya dia menetralkan. Jadi dia kalau terlalu banyak yang kita teteskan juga akan terpengaruh. Tetapi minimal kalau dia disebut buffer, maka pH-nya itu kalau 4 itu insya Allah relatif selalu 4 kayak gitu ya. Nah, oleh karena itu di sini bukan kemudian asam dicelupkan basa gitu ya, tapi tulisannya buffer basa. Harapannya larutan yang basanya itu stabil seperti itu. Nah, tadi sudah saya sampaikan ketika kita kalibrasi itu minimal kita menggunakan 3 buffer, yaitu buffer perwakilan larutan asam, buffer perwakilan larutan basa, dan buffer untuk larutan netral. Itu minimalnya. Kalau mau ideal ya kita punya semua jenis buffer ya, mulai dari pH 0 sampai dengan pH 14. Jadi semuanya harus kita gunakan. Tapi paling tidak, kalaupun kita nggak bisa menyediakan seluruh pH gitu ya, maka paling tidak kita mewakili 3 buffer daerah asam, basa, dan netral. Daerah asam biasanya digunakan pH 4, kemudian netral pH 7, kemudian kalau basa itu 9 atau 8. Jadi kira-kira seperti itu, diambil tengahnya. Nah, kalau sudah tersedia buffer, maka kita cara kalibrasinya bagaimana? Pertama,
kita ukur buffer pH 4 dulu. Karena dia buffer, berarti artinya kalau pH-nya 4,00, kita celupkan dengan elektroda pH tadi harusnya menunjukkan angka 4,00 juga. Karena dia buffer tepat ya, tepat, nggak ada geser-gesernya 4,00 seperti itu. Kalau alat pH meternya itu bekerja dengan baik. Jadi pertama itu dicelupkan ke daerah asam dulu, lalu setelah itu ke daerah netral, pH 7. Jadi kalau dicelupkan buffer pH 7, harusnya alat tersebut menunjukkan pH 7,00 kalau dia alatnya belum rusak, gitu ya. Lalu yang ketiga, ke basa. Kalau ke pH 9 harusnya juga menunjukkan pH 9. Seperti itu. Kalau semuanya sudah menunjukkan nilai yang bagus, di buffer pH 4 dia tetap 4 angkanya, pH 7 juga menunjukkan angka 7,00, pH 9 9,00, berarti pH meter tersebut kondisinya bagus atau bisa digunakan dengan baik. Berikutnya, bila ada lapisan tipis atau endapan yang menempel, mungkin ketika kita menyelupkan elektroda ke dalam larutan yang mungkin di situ ada endapan-endapan, lalu nempel di elektroda tadi ya, yang bentuknya kayak pulpen tadi ya, maka dihilangkan dengan cara mencuci dalam larutan HCl pekat, kemudian dibilas dengan air suling. Bila tidak berhasil, dicoba direndam dengan amonium fluorida 20% selama 1 menit. Perlakuan hal yang sama terhadap elektroda yang lama direndam dalam konsentrasi ion Na yang tinggi. Dan seterusnya, cara kerja dan penggunaan pH meter elektroda, berarti ini sudah saya singgung tadi ya, idealnya ketika kalibrasi pH meter ini idealnya dilakukan paling sedikit dengan 2 orang, tetapi lebih baik oleh 3 orang atau lebih, dan biasanya larutan yang digunakan adalah larutan standar atau buffer pH kayak gitu ya. Buffer pH tadi kan sudah pasti ya, harapannya stabil. Kalau dia buffer pH 4 ya harusnya dia walaupun terpengaruh kondisi penyimpanan dia tetap 4 kayak gitu. Beda kalau kita bukan larutan buffer, misalnya kita punya HCl pH 1 kayak gitu ya. pH 1,00 diukur pagi ini pH-nya 1,00. Nanti sore belum tentu 1,00, mungkin dia akan jadi 1,05 atau bisa jadi menjadi 0,99 misalnya seperti itu. Kenapa? Karena dia nggak bisa stabil, dia bukan buffer seperti itu. Kenapa nggak stabil? Karena dia mudah terpengaruh oleh lingkungan ya. Lingkungan itu dalam arti kondisi penyimpanan. Misalnya kita taruh di udara terbuka, nggak ditutup gitu ya. Ditutup pun dia masih bisa terpengaruh ya, apalagi yang enggak. Kenapa? Karena di dalam botol itu kan ada udara. Udara itu kan ada oksigen. Oksigen itu kan bisa menimbulkan reaksi kayak gitu ya dan sebagainya. Sehingga meskipun disimpan kondisi yang sebaik mungkin, kalau dia bukan buffer itu relatif akan sedikit terpengaruh pH-nya gitu ya. Mungkin yang tadinya pagi diukur 1,00 bisa jadi nanti sore mungkin 0,99 seperti itu. Yang saya maksudkan ya, perbedaan antara buffer dan bukan buffer seperti itu. Nah, ini idealnya seperti itu. Jadi harusnya yang mengkalibrasi itu nggak hanya 1 orang, beberapa orang ya, dipastikan gitu ya istilahnya. Coba kalau saya yang ukur tetap 4 enggak misalnya, buffer pH 4-nya tetap 4 enggak, atau buffer pH 7-nya tetap 4 enggak, pH 9-nya tetap 9 enggak misalnya kayak gitu. Kalau hanya 1 orang sebenarnya belum ideal, tapi biasanya di laboratorium itu seringnya hanya dilakukan 1-2 orang ya. Kemudian proses kalibrasi adalah hubungan antara voltase yang diproduksi oleh alat. Voltase itu beda potensial. Pendeteksi kira-kira 0,06 volt per pH unit dengan skala pH. Setelah kalibrasi, alat pendeteksi dibilas dengan air deionized ya. Air deionized itu maksudnya air yang sudah tidak mengandung ion atau mineral, seperti itu. Jadi air murni. Kalau teman-teman minum itu kan pakainya air mineral ya, yang masih mengandung ion. Kalau di sini itu benar-benar
deionize yang tidak mengandung ion. Deionize itu bisa kita pakai, mungkin kalau nggak ada kita bisa pakai aquabides ya. Kalau cuma aquades ya kalau terpaksa bisa juga gitu. Karena aquades itu tidak semurni aquabides. Untuk menghilangkan jejak dari larutan alkali, dikeringkan dengan tisu bersih seperti itu. Prinsipnya dengan cara mencelupkan ke dalam air yang akan diukur kira-kira kedalaman 5 cm dan secara otomatis alat bekerja mengukur. Pada saat pertama dicelupkan, angka yang ditunjukkan oleh display masih berubah-ubah. Tunggulah kira-kira 2-3 menit sampai angka digital stabil. Jadi kalau kita sudah nyelupkan ke larutan ya, larutan sampel misalnya, itu tidak langsung kita baca kayak gitu ya, tapi tunggu sampai angkanya stabil, sampai angkanya diem gitu ya, nggak ganti lagi. Berikut ini kira-kira ya bagian-bagian yang ada dalam pH elektroda, pH meter elektroda. Mungkin ini bisa dibaca sendiri ya. Gambar-gambar yang lain selain yang tadi saya tampilkan, ini misalnya model-model seperti ini ya, ada banyak model. Tapi intinya ada elektrodanya, ada elektroda gelasnya yang seperti ini dilapisi gelas, dan ini nggak boleh kebentur ya, karena dia kalau kebentur bisa pecah, dan ini bisa merusak. Cukup mahal ya harganya kalau pH-nya elektroda seperti ini, apalagi yang mampu menunjukkan 3 atau 4 digit di belakang koma ya. Kalau hanya 2 mungkin masih relatif murah. Cara penggunaan sudah saya singgung ya tadi, berarti kira-kira sudah bisa dilewatkan. Pertama harus dicuci dengan aquades, dikeringkan dengan tisu, dilap ya, elektroda gelasnya dilap pakai tisu. Tombol pengatur suhu diputar sesuai suhu bahan yang akan ditera, suhu sampel ya. Kemudian elektroda dicelupkan ke dalam buffer dulu. Setelah ke buffer baru ke sampel. Oke, kira-kira seperti itu. pH meter tidak boleh digunakan untuk mengukur air panas ya, pH air panas dengan suhu lebih dari suhu kamar karena pengukuran tidak presisi. Kenapa? Karena suhu ini juga akan meningkatkan reaksi ya, aktivitas ion. Karena kalau H+ itu kan ion ya, ion H+, sehingga sedikit mempengaruhi hasil pengukurannya seperti itu. Kemudian air es atau air dingin dengan suhu di bawah suhu kamar ini juga nggak boleh karena akan menjadi tidak presisi seperti itu. Jika pemakaian sudah mencapai beberapa lama, misalnya 3 tahun, terkadang bisa menjadi tidak akurat lagi, diperlukan kalibrasi kembali gitu ya. pH meter dapat dikalibrasi menggunakan pH standar bisa 7, 10, 14 ya. Ini misalnya, tapi kalau saya sarankan itu pH yang mewakili asam, basa dan netral. Jadi misalnya 4, 7 dan 9 seperti itu. Kalau ini kan dia baru mewakili netral, basa dan basa. Tapi nggak apa-apa kan ini hanya contoh ya, misalnya kayak gitu. Nah, kalau di sini dituliskan bahwa dilakukan proses kalibrasi setelah 3 tahun, tapi idealnya ya pada prakteknya kalibrasi ini dilakukan setiap hari ya, tidak hanya 3 tahun. Jadi misalnya sebuah laboratorium memiliki alat pH meter, misalnya setiap pagi hari ya, pagi hari itu alat dikalibrasi dulu sebelum dipakai. Jadi ganti hari nanti paginya sebelum dipakai dikalibrasi lagi seperti itu. Jadi setiap hari sebenarnya, walaupun di sini tulisannya misalnya 3 tahun. Mungkin dalam hal ini kalibrasi yang sebenarnya ya, yang dilakukan oleh beberapa orang tadi. Sehingga harapannya hasilnya benar-benar valid. Pada saat pertama kali Anda terima alat ini, maka kondisi pH meter adalah telah siap untuk digunakan. Jadi kalau pertama kali kita beli ya langsung bisa dipakai dan kondisinya biasanya masih bagus seperti itu. Dikarenakan telah dikalibrasi oleh pabrik dengan hasil kalibrasi yang dilampirkan dalam kotak gitu ya, seperti itu. Ini kok nggak bisa pindah. Oke,
tadi ya sekilas penjelasan tentang pH meter. Yang tujuan dari penjelasan ini intinya adalah yang pertama teman-teman bisa membedakan alat mana yang harus digunakan ketika kita memilih untuk pemeriksaan kualitatif. Kualitatif itu hanya ingin tahu larutan itu asam atau basa sih gitu ya. Nggak tahu, kita nggak pengen tahu pH-nya kira-kira berapa, tapi cuma pengen tahu dia itu asam atau basa, berarti kita cukup menggunakan kertas lakmus. Lalu kalau kita ingin tahu kira-kira dia kisarannya berapa sih gitu ya, berarti bisa menggunakan pH meter universal. Lalu kalau kita ingin pasti ya, saya maunya yang pasti aja deh gitu ya, nggak kira-kira. Berarti kita pakai yang pH meter elektroda. Nah, lalu alat-alat tersebut ya, baik itu pH meter universal maupun lakmus atau pH elektroda, alat-alat tersebut intinya adalah sama, mengukur derajat keasaman atau pH atau min log pH ya, P itu simbol min log dalam matematika. Dan intinya yang diukur adalah hidrogen ya, potensial hidrogen atau H+. H+ itu adalah ion H+ yang ada di dalam larutan seperti itu. Dan untuk larutan sendiri sebenarnya bisa kita hitung secara teori ya pH-nya. Jadi misalnya teman-teman mungkin sudah belajar ya dulu, misalnya kalau ada asam yang konsentrasinya 0,1 M, asam kuat HCl 0,1 M, maka nanti pH-nya berapa itu bisa dihitung ya. Misalnya H+ sama dengan konsentrasi asam dikali Ka kayak gitu ya. Saya lupa ingat rumusnya seperti itu. Nah, nanti akan ketemu secara teori berapa. Untuk membuktikannya, perhitungan kita benar atau tidak, kita bisa ukur pakai pH meter ini. Seperti itu. Oke, seperti itu ya sekilas informasi terkait dengan pH meter, yang artinya sebenarnya bisa kita, kalau ada informasi konsentrasi larutannya, kita tahu larutannya itu kategorinya misalnya asam kuat atau basa kuat atau basa lemah atau asam lemah. Asam lemah itu misalnya kayak CH3COOH kayak gitu ya. Basa lemah itu kayak amonia, basa kuat itu NaOH misalnya. Basa asam kuat misalnya HCl, seperti itu sebenarnya secara teori bisa kita hitung ya. Berapa sih pH-nya kalau kita tahu konsentrasinya. Tapi kalau ingin tahu secara prakteknya ya kita harus ukur menggunakan alat pH meter seperti itu. Oke, mungkin untuk pH meter kesimpulan dari yang saya sampaikan ini teman-teman tahu ya kira-kira kita kalau mau tahu sampai dengan detailnya pakai alat yang mana, misalnya pH-nya sampai berapa koma berapa seperti itu. Lalu kalau terkait dengan beberapa hal ini mungkin menurut saya ini sebagai informasi ya, karena penting juga menurut saya teman-teman tahu bagaimana terkait dengan misalnya penggunaan elektroda, penggunaan pH meter elektroda, lalu terkait dengan hal-hal yang perlu diperhatikan seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan terkait dengan pH meter? Belum ada, Ibu. Oke, sementara kita lanjut dulu ya ke refraktometer. Saya cek yang bergabung 16. Oke, tadi terkait dengan pH meter, berikutnya kita pelajari terkait dengan refraktometer. Kita lihat pada gambar ini ya, refraktometer ini ada banyak bentuk dan model, baik yang bisa dibawa kemana-mana maupun yang tidak, gitu ya. Misalnya yang portable, yang biasanya bisa lebih simpel dalam hal mobilitasnya ya. Kalau ini kurang fleksibel seperti itu. Nah, mungkin yang banyak kita pelajari di sini adalah hand refraktometer.
terkait dengan alat ini dan ini sebenarnya prinsipnya sama ya dengan yang ini, tapi ini lebih kompleks dalam rangkaian alatnya seperti itu. Nah, untuk yang hand refractometer itu ada dua jenis, yaitu yang brick dan salinity. Ada dua ya ini jenisnya. Kalau yang pendek seperti ini kita sebut refractometer brick atau sugar ya, biasa untuk mengukur kadar gula. Kalau yang ininya panjang, apanya ya ini ya namanya? Tangannya, Pak. Ya, ininya ya, badannya panjang. Itu biasanya salinity, jenis yang salinity. Kalau untuk Brix, dia bisa untuk mengukur kadar sampai 32%, salinity sampai dengan 28%. Lalu kita bisa melihat ke skala yang ditunjukkan ya. Di skalanya itu ketika kita melihat bagian teropong ini ya, ini kita lihat di sini, di dalamnya akan muncul seperti ini. Nah, di dalamnya ini itu nanti ada banyak variasi skala ya, ada yang modelnya seperti ini ya, model skala tampilannya seperti ini, ada yang tidak. Jadi tidak selalu mutlak seperti ini. Jadi ini yang misalnya ini ya, ini dia sisi kiri brick, sisi kanan salinity. Apa sih bedanya brick dan salinity? Brick dan salinity itu intinya sama ya, cuma bedanya kalau brick itu biasanya konsentrasinya lebih tinggi daripada salinity. Salinity itu kan untuk mengukur kadar garam. Skalanya, kemampuan satuannya beda. Ibu, mohon maaf, PPT tidak terlihat, Bu. Oh iya, sebentar. Kok nggak terlihat ya? Oke, ini ya teman-teman. Ini kalau yang sudah muncul belum? Belum, Bu. Belum, Bu. Mungkin kami mematikan ya biar nggak mengganggu. Ini sudah saya matikan. Harusnya sih sudah, Mbak. Bentar ya, kenapa ini? Kenapa ya? Ininya nggak bisa diatur. Share screen-nya kok nggak bisa diklik-klik ya? Sebentar. Gimana ini? Share screen-nya kenapa ya? Gimana ya? Ini share screen-nya kok kayak mati kayak gitu ya? Itu kenapa ini? Coba saya ulang. Mungkin saya keluar dulu ya. Ini tapi sudah direkam sebentar. Saya bingung jadi. Coba saya kok nggak bisa ya, sebentar, kok tulisannya nggak bisa untuk share screen. Nah, oke, kayaknya bisa ini.
Gimana, sudah muncul? Sudah, Bu. Udah, Bu. Ya teman-teman, kita lanjut ya. Nah, untuk terkait dengan penemunya ya, refraktometer ini ditemukan oleh Ernest Abbe, seorang ilmuwan Jerman pada awal abad 20 ya, berarti masih belum terlalu lama. Alat yang digunakan untuk mengetahui indeks refraksi, kerapatan jenis, dan konsentrasi dari suatu zat terlarut, misalnya gula, berat jenis urin, kadar protein dalam tubuh, dan sebagainya. Hanya saja mungkin kita lebih familiar kalau di praktikum tahun sebelumnya kita kan pakai ini ya. Kalau sekarang karena pandemi jadi belum pakai ini refraktometer. Kalau kita seringnya alat refraktometer yang hand kayak gini ya, hand refraktometer itu hanya untuk mengukur kadar gula dan garam. Kalau di perusahaan seringnya itu. Tapi sebenarnya penerapannya luas, tidak hanya untuk kadar gula dan garam saja, tapi juga bisa untuk berat jenis urin. Berat jenis urin itu mungkin kalau teman-teman di IMR familiarnya dengan strip test ya, yang cari celup kayak gitu, atau pakai ini juga bisa, urinometer ya, densitometer, seperti itu juga bisa. Tapi ternyata tidak hanya menggunakan itu ya, pakai refraktometer juga bisa. Ini misalnya tadi berat jenis urin aja itu kita bisa ngukurnya pakai banyak jenis alat ya. Misalnya pakai strip test, cari celup ya, yang pakai stick kayak gitu ya. Itu juga bisa, pakai urin analyzer bisa, pakai refraktometer bisa, densitometer bisa, pignometer bisa, lalu pakai urinometer juga bisa kayak gitu. Jadi ada banyak alat yang bisa digunakan untuk mengukur berat jenis urin. Nah, berikutnya ini terkait dengan prinsip kerja. Mungkin ini bisa saya lewatkan ya, karena fisika banget ini, gitu ya. Tapi setidaknya teman-teman harus tahu bagaimana sih prinsipnya, kayak gitu. Berikutnya terkait dengan prinsip kerja dan kegunaannya. Pada prakteknya, refraktometer akan ditera pada skala sesuai dengan penggunaannya. Pengukuran dengan refraktometer ditetapkan dalam satuan Brix. Brix itu maksudnya persen ya. Persen, satuan Brix itu persen. Specific gravity atau SG ini untuk berat jenis ya, atau sama dengan berat jenis maksudnya. Dan salinity atau salinitas untuk kadar garam. Jadi cenderungnya kalau satuan Brix atau persen itu pada kadar garam, lalu kalau untuk SG specific gravity ya, ini untuk yang massa jenis. Adapun untuk berat jenis teman-teman juga harus familiar dengan sinonimnya ya, sinonim berat jenis itu mungkin 10 ada ya, lebih. Jadi berat jenis itu sama dengan bobot jenis, sama dengan massa jenis, sama dengan densitas, sama dengan rapat massa, sama dengan kerapatan, sama dengan specific gravity, dan sebagainya. Kalau dihitung-hitung 10 lebih ya, nama lain dari berat jenis, tapi saran saya kita cukup familiar dengan sinonimnya, supaya suatu hari kalau menemukan istilah itu nggak bingung. Misalnya ada yang menyebutkan bobot jenis air adalah 1, lalu ada yang menyebutkan misalnya massa jenis air adalah 1, sama nggak sih berat jenis sama bobot jenis, massa jenis, ternyata sama, intinya seperti itu. Nah, Brix adalah jumlah zat padat kering terlarut dalam satuan larutan, dalam suatu larutan gram per 100 gram. Jadi dia sama dengan satuan persen massa ya, gram per 100 gram. Persen massa dengan satuan persen yang dihitung sebagai sukrosa, seperti itu, sukrosa atau gula. Kenapa kok dihitung sebagai sukrosa? Karena yang diukur itu biasanya kan gula pasir ya. Gula pasir itu kan dia komponen terbesarnya adalah sukrosa, sering disamakan dengan sukrosa, sehingga dihitung sebagai sukrosa, seperti itu. Gula merah juga sama ya, sukrosa komponen terbanyaknya.
konsentrasi bahan terlarut sering digunakan dalam satuan Brix atau persen. Persennya di sini persen massa gram per 100 gram, yaitu merupakan prosentase dari bahan terlarut dalam sampel. Ini untuk yang Brix. Oke, kita melihat ke bagian yang ada di dalam tampilan ini ya, teman-teman. Coba kita lihat. Di sini ada SG word, yang artinya ini adalah spesifik gravity atau berat jenis ya. Ini sama, ini maksudnya dengan berat jenis atau densitas atau massa jenis kayak gitu ya. Jadi ketika kita pakai refraktometer, kita otomatis juga bisa melihat berat jenisnya berapa sih gitu ya. Larutan ini berat jenisnya berapa gitu. Jadi tidak hanya kadarnya. Kalau Brix ini kadar dalam satuan persen gitu ya. Kadar dalam satuan persen itu istilah lainnya adalah Brix jika dia adalah gram per 100 gram. Sama artinya seperti itu. Oh, ternyata antara persen dan berat jenis dia itu hubungannya adalah istilahnya kalau seperti ini berbanding lurus gitu ya, berbanding lurus. Ada hubungan antara persen massa dan atau Brix dengan berat jenis. Jadi kalau berat jenis larutan itu 1,065, maka nanti persen kadarnya adalah 15% kayak gitu. Jadi ini yang kita baca itu di mana warna biru itu berhenti atau menunjukkan angka berapa batasnya gitu. Jadi kalau ini kosong, nggak ada birunya, berarti nggak ada zat terlarutnya. Biasanya kalau aquades murni atau aquabides murni, nanti ini kosong, nggak ada apa-apa. Atau mungkin di sini ya, bisa jadi di sini. Birunya, seperti itu. Intinya kita melihatnya di sini ya, birunya itu di mana, kayak gitu. Oke, itu untuk yang refraktometer Brix. Berikutnya, yang untuk salinity. Ada perbedaan ya, teman-teman. Ada perbedaan. Ketika kita menggunakan yang salinity itu ciri khasnya ininya panjang ya. Kalau yang Brix itu ininya pendek. Di sini biasanya seperti itu. Nah, kalau untuk salinity, dia satuannya per mil. 0/00. Kalau yang tadi ini kan persen ya, Brix itu persen. Ini per mil 0/00. Kemudian ini di sebelah kirinya itu adalah massa jenis. Di sini dituliskan D2020 kayak gitu ya. Disimbolkan dengan densitas D itu ya, 20-20. Itu maksudnya ketika dibaca pada suhu 20 derajat Celcius. Jadi semua yang berkaitan dengan berat jenis itu idealnya dibaca pada suhu 20 derajat Celcius idealnya. Kenapa? Karena hanya pada suhu tersebut saja aquades akan memiliki berat jenis yang benar-benar satu gitu ya. Kita tahu kan berat jenis air aquades atau air murni itu kan 1,00. Nah, kalau dia nggak di suhu itu dia akan geser gitu ya. Kenapa geser? Karena pada suhu 20 derajat Celcius, maka akan menghasilkan tekanan udara yang tekanan udara standar ya gitu ya. Intinya seperti itu. Sehingga kalau kita membaca larutan itu di suhu di luar 20, maka ada faktor koreksi seperti itu. Faktor koreksi ini yang perlu dipertimbangkan sehingga nanti kita bisa memberikan hasil yang benar-benar tepat. Apalagi kalau dia terkait dengan salinity ya, atau berat jenis urin misalnya. Kenapa? Karena untuk kadar garam maupun elektrolit, misalnya garam yang dimana dalam hal ini garam yang konsentrasinya rendah. Kalau konsentrasinya tinggi nggak bisa pakai salinity, harus diencerkan ya, diencerkan dulu karena maksimal per mil yang bisa dibaca yaitu 100 per mil. 100 per mil itu sama dengan 10% ya kadar garamnya. Kalau kadar garamnya 20% atau di atas 10%, itu kita harus encerkan dulu. Setelah diencerkan nanti hasilnya kita kalikan dengan faktor pengenceran, baru ketemu kadar garam yang sebenarnya seperti itu. Oke, kembali lagi ke terkait dengan
berat jenis ya di sebelah sini, BJ atau SG ya sama, BJ itu juga berat jenis. Di sini dia hanya mampu mengukur sampai 1,070 dan suhunya harus 20, apalagi kalau berat jenis urin ya. Kenapa harus kita perhitungkan faktor koreksi? Karena berat jenis urin itu dia rentang antara yang normal dan abnormal itu kecil gitu ya. Kecil itu misalnya normalnya berat jenisnya misalnya ya 1,0, ya bukan 1000 ya, ini sering dibaca 1000 kayak gitu, ini 1, jadi nggak ada berat jenis 1000 itu nggak ada ya 1,00. Nah misalnya batasnya kalau normal itu 1,20 misalnya. Nah kalau kita nggak memperhitungkan salinity bisa jadi perhitungan kita abnormal misalnya seperti itu. Makanya harus memperhatikan suhu pengukuran. Skala yang ada yaitu D yang terdapat pada refraktometer umumnya mulai 1,00 sampai 1,70. Salinity adalah kadar garam yang terdapat dalam larutan dengan satuan per 1000 atau per mil. Ya, boleh dibaca per 1000 atau per mil. Berikut ini terkait dengan bagian-bagian dan fungsinya. Mungkin nanti bisa dibaca sendiri. Nah, terkait dengan cara pemakaiannya, sama dengan pH meter tadi, idealnya harus dikalibrasi dulu sebelum digunakan. Cara mengkalibrasinya bagaimana? Pertama, refraktometer dibersihkan terlebih dahulu dengan tisu ke arah bawah. Oke, perlu diketahui bahwa ini ya teman-teman, ini yang tempat sampelnya itu ada di sini. Mungkin bagi yang angkatan yang paling atas mungkin dulu belum pernah pakai alat ini ya. Nah ini ada apa namanya ini tutupnya dibuka. Prisma biru ini nanti yang kita tetesi sampel yang akan diukur berat jenis maupun kadarnya. Nah nanti setelah itu kita tutup kayak gitu ya. Nah ini harus terisi penuh bagian prisma biru ini. Setelah terisi penuh baru kita lihat di sini ya. Kayak diteropong kayak gitu, nanti hasil dari yang kita lihat itu kayak gini skalanya. Nah lalu nanti kita melihat birunya itu batasnya di mana, misalnya di sini berarti ini ketemu kadar larutan yang ada di dalam sampel itu adalah 45 ya, ini kira-kira. Kemudian berat jenisnya 1,035 kayak gitu. Bacanya seperti itu. Nah, yang perlu diperhatikan pertama bersihkan dengan tisu ke arah bawah. Mana tadi? Nah, ini ya. Nah, ini dibersihkan dengan tisu dari atas ke bawah. Prisma biru ini juga nggak boleh tersentuh tangan ya teman-teman. Jadi pakai tisu-tisu yang paling halus, usahakan jangan tisu kasar, tisu toilet misalnya. Jadi tisu yang bagus, lalu dilap ke bawah. Setelah itu tetesi dengan Aquades untuk mengkalibrasi. Jadi kalibratornya adalah Aquades. Kalau pH meter tadi buffer ya. Kalibratornya adalah buffer, 3 jenis buffer, perwakilan asam, basa, dan netral. Kalau yang di refraktometer ini bisa menggunakan Aquades atau NaCl 5%. Yang artinya kalau pakai NaCl 5% maka nanti harusnya, karena ini standar ya NaCl 5%. NaCl ini kan larutan standar primer ya, primer sehingga dia itu konsentrasinya stabil, kalau sekunder kan tidak. Nah, artinya kalau Aquades harusnya nanti skalanya menunjukkan angka ini 0 ya, di sini harusnya. Berat jenisnya harusnya 1 dan ini 0. Lalu kalau yang NaCl 5% berarti harusnya di sini, seperti itu ya. NaCl kan larutan standar, berarti larutan yang standar konsentrasinya tetap. Jadi boleh pakai Aquades saja atau mau pakai
NaCl 5% atau pakai keduanya juga boleh. Pada bagian prisma, ya prisma yang biru tadi ditetesi. Kemudian refraktometer dibersihkan kalau sudah dibaca, dibersihkan dengan tisu, kemudian ditetes sebentar. Refraktometer ditetesi dengan aqueous. Ini untuk membersihkan dulu, pertama-tama untuk membersihkan dulu, baru setelah itu kita teteskan untuk yang mau kita baca. Setelah itu dilihat di tempat yang bercahaya. Oke, perlu diketahui bahwa ketika menggunakan refraktometer itu wajib di tempat yang cahayanya cukup. Kenapa? Karena yang kita mau baca itu adalah indeks refraksi ya, yang mana indeks refraksi ini nanti akan dikonversikan oleh alat menuju ke satuan persen atau per mil atau juga ke massa jenis atau SG atau BJ kayak gitu ya. Istilah untuk massa jenis itu kalau di klinis itu sering singkat dengan BJ ya, lebih familiar dengan istilah BJ, berat jenis seperti itu, bukan massa jenis atau densitas, lebih familiarnya BJ sebutannya. Nah, nanti setelah dilihat ya, harus di tempat yang bercahaya dan dibaca skalanya di tempat yang cahayanya cukup. Kalau cahayanya kurang, maka nanti hasilnya kurang maksimal, kurang tepat, seperti itu. Kaca dan prisma dibilas dengan aquades serta dikeringkan dengan tisu, refraktometer disimpan di tempat yang kering. Lalu pertanyaannya, ketika misalnya kita kalibrasi refraktometer itu dengan aquades, ternyata ketika kita lihat dengan aquades, ternyata tidak 0 ya, harusnya kan berat jenisnya 1, lalu kadarnya 0 kalau aquades murni ya, berarti kadarnya harusnya 0, berat jenis 1, harus di sini harusnya. Tapi ternyata Bu, ketika saya lihat itu kadarnya masuk 20 Bu, aquades kok 20 kadarnya gitu ya. Kan nggak ada zat terlarut ya, lebih ke pelarut saja ya aquades itu gitu. Kok malah beratnya 20 gitu ya. Nah, berarti kalau kalian menemukannya angkanya 20 padahal aquades yang ditetesi, berarti harus diputar ya knob skalanya. Di sini ada yang kita putar pakai obeng ya, ya seperti itu, obeng mungkin ya namanya. Nanti harus diputar ke berat jenisnya 1, kadarnya 0, harus diputar ke sini sampai birunya menunjuk ke sini. Gitu, harus seperti itu. Nah, baru setelah diputar kita bisa gunakan seperti itu. Jadi memang bisa diputar-putar ini untuk diatur. Mana ya, simbolnya mungkin ada ini ya, knob pengatur skala ini yang ada di sini ini yang berfungsi untuk ketika kalibrasi aquades ternyata angkanya enggak 0 untuk kadar dan 1 untuk berat jenis, maka harus kita atur pakai obeng ya, obeng kayaknya namanya kayak gitu. Itu bautnya ya, seperti itu. Nah, oke, ini adalah faktor koreksi yang perlu dipertimbangkan ketika kita mengukur kadar zat atau ketika membaca berat jenis pada refraktometer dengan suhu pemeriksaan yang tidak 20. Kalau suhu sekitar itu benar-benar 20 gitu ya, itu berarti kita nggak perlu menghitung lagi ya, tidak perlu memperhitungkan faktor koreksi. Tapi kalau ternyata kita ketika membaca, kita ukur sampelnya itu suhunya misalnya 27, berarti harus kita perhitungkan. Bukan 25 ya, kan kebanyakan kalau pH meter itu kan dibaca pada suhu idealnya kan 25. Kalau refraktometer itu 20, bukan 25. Seperti itu. Nah, kalau suhu kamar sendiri itu biasanya 27, seperti itu. Jadi kita harus memperhitungkan suhunya. Apalagi kalau yang kita ukur itu terkait dengan parameter klinis ya. Parameter klinis misalnya berat jenis urin, kayak gitu. Maka harus benar-benar kita perhitungkan faktor koreksi. Tapi kalau kita hanya ingin tahu perkiraannya saja gitu ya, dan mungkin nggak terlalu penting, misalnya kan nggak begitu ngefek banget ya, hanya misalnya sekian aja gitu ya penambahan atau pengurangannya. Kalau hanya sebatas
kira-kira ya mungkin kita nggak ngitung faktor koreksinya nggak apa-apa. Misalnya saya pengen tahu sirup saya ini kadar gulanya berapa sih gitu ya. Oh ternyata kadar gulanya 50%. Nah karena cuma sekedar ingin tahu ya mungkin nggak perlu sampai temperaturnya diukur kayak gitu ya, suhu pemeriksaannya. Tapi kalau berat jenis urin misalnya, atau mungkin kita ingin tahu kadar NaCl larutan infus kayak gitu ya, bener 0,9% atau tidak misalnya seperti itu. Berarti ya harus benar-benar tepat ya kalau parameter klinis. Nah, oke, kita lanjutkan ke cara menghitungnya. Contoh perhitungan faktor koreksi suhu. Kebetulan ini yang saya temukan untuk yang sukrosa ya, untuk yang gula, bukan untuk yang NaCl. Tapi cara perhitungannya sama. Tapi nanti kalau teman-teman ngukurnya yang NaCl, yang terkait dengan berat jenis urin misalnya, atau cairan infus atau apa, itu pakainya beda, bukan ini, tabelnya bukan ini untuk yang gula. Nah, contoh perhitungan faktor koreksi suhu, sebuah sampel yang mengandung sukrosa telah diukur kadar sukrosa dalam sampel menggunakan refraktometer Briggs pada suhu ruang 27 derajat Celcius, diperoleh kadar sukrosa pada sampel adalah 20%. Berapakah kadar sukrosa dalam sampel setelah dilakukan perhitungan koreksi terhadap suhu? Jawabannya, berdasarkan tabel koreksi suhu diperoleh informasi bahwa pada suhu 27 derajat dan kadar 20% harus ditambah 0,54. 27 derajat ini ya, 27 derajat, lalu kadar 20 di sini ya. Oke, ini simbolnya plus, berarti harus ditambah 0,54 hasilnya. Sehingga kadar sukrosa sebenarnya adalah 20% ditambah 0,54, jadi 20,54%. Jadi maksud dari kasus ini adalah ketika teman-teman mengukur pakai refraktometer Briggs pada suhu 27, ketemunya di skala refraktometer itu 20%, maka itu sebenarnya bukan nilai pasti ya. Karena apa? Karena kita tidak di suhu 20 mengukurnya, berarti harus memperhitungkan faktor koreksi. Jadi sebenarnya kadar sukrosa pada sampel itu adalah 20,54 ya. Itu yang paling tepatnya adalah ini gitu ya. Salah jika kita laporkan dengan kadar 20 kalau kuantitatif. Kalau 20 itu mungkin untuk semi kuantitatif bisa ya, karena masih perkiraan. Tapi kalau kuanti harus sampai dengan ini, idealnya seperti itu. Idealnya kita harus melaporkan dengan lengkap dengan faktor koreksi suhunya. Oke, itu tadi yang terkait dengan perhitungan. Terkait dengan cara perawatannya, mungkin ini bisa dibaca sendiri ya. Ini karena ini adalah alat optik, jangan menaruh dan menanganinya secara kasar, hindari menyimpan unit di bawah sinar matahari langsung atau dalam lingkungan yang lembab, dan tidak tunduk terhadap guncangan atau getaran. Dan seterusnya, paling aman dia disimpan di suhu antara 0 sampai 40 derajat Celcius maksimalnya. Nah, jika ingin ideal untuk membersihkan prisma selain menggunakan air adalah kita bisa menggunakan isopropil alkohol. Cara perawatannya, disimpan pada tempat bebas debu dan tidak terkena sinar matahari. Bila ruangan AC, jaga kelembapan. Apabila ruangan tidak menggunakan AC, harus dipasang humidifier ruangan ya, dan terhindar dari penyimpanan bahan kimia. Oke, selesai. Oke teman-teman, itu tadi yang bisa saya jelaskan terkait dengan pH meter dan refraktometer. Jika ada pertanyaan boleh disampaikan. Saya tunggu 1 menit ya. Untuk materi sudah saya bagikan di
di Google Classroom. Teman-teman nanti bisa cek. Mungkin saya ingin bertanya, barangkali ada yang bisa menjawab. Yang pertama, terkait dengan satuan untuk refraktometer salinity. Ada yang tahu tadi apa kira-kira satuannya? Per mil, Ibu, per 1000. Oke, bagus sekali. Lalu untuk yang Brix? Persen per 100. Oke. Lalu kalau dilihat dari kemampuannya, kalau yang salinity maksimal kadar garam yang bisa diukur berapa per mil? Seratus atau 10 per mil? Nggak terdengar ini Mbak Susi. Ngomong apa? Suaranya kecil Mbak Susi. Oke, siapa yang bisa menjawab? Berapa tadi kalau untuk Brix? Untuk per mil? Maaf, untuk salinity maksimal berapa persen yang bisa diukur? Maksimal 100 per mil, atau kalau dikonversi ke persen itu 10% ya. Maksimal larutan yang kadar larutan yang bisa diukur pakai refraktometer salinity. Kalau yang Brix itu maksimalnya 35% seperti itu. Jadi lebih tinggi yang Brix ya dibandingkan yang salinity. Lalu untuk melakukan kalibrasi gitu ya, tadi menggunakan larutan apa kalau pakai refraktometer? Aquades, Ibu. Atau NaCl 5%. Oke, bagus sekali. Oke, lalu kalau mau menghitung, kalau suhunya tidak 20 derajat Celcius, harus diperhatikan apa? Faktor apa? Faktor titik-titik suhu. Pakai awalan K. Faktor koreksi suhu. Oke. Perhitungannya ada yang bingung, teman-teman? Bisa ya? Perhitungannya tadi susah tidak? Tidak, Bu. Tidak, oke. Oke, untuk yang refraktometer insya Allah semuanya bisa ya, mudah. Sebelum saya tutup, mungkin saya merefreshing kembali yang terkait dengan pH meter tadi. Ada yang masih ingat nggak kalau kertas lakmus merah ditetesi dengan atau dicelupkan ke dalam larutan yang bersifat asam, nanti akan berwarna apa ya? Merah, Bu. Tetap merah, Bu. Oke, bagus sekali ya, masih ingat. Lalu kalau mau kalibrasi pH meter elektroda minimal pakai buffer apa? 3 buffer, Bu. Oke, minimal 3 buffer ya. Perwakilan apa saja tadi? Ada buffer asam, basa, dan netral. Oke, bagus sekali. Lalu untuk elektroda gelasnya, itu tadi boleh nggak disentuh tangan? Nggak boleh, Bu. Tidak boleh, Bu. Oke, Harus pakai tisu. Oke, bagus sekali. Ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Mungkin ada yang bingung dari penjelasan saya, bisa ditanyakan. Kalau membaca, setelah kita membaca sampel yang sifatnya asam atau pH asam, maka setelah itu harus dicelupkan kemana? Apakah Aquades atau Basa, Bu.
basah saja atau buffer basah? Buffer basah, Bu. Basah. Ya, jangan tertinggal kata buffernya ya, ke buffer basah kayak gitu. Bedanya larutan buffer dan non buffer apa kira-kira yang teman-teman tahu? Bedanya buffer dengan non buffer. Misalnya saya punya buffer pH 4. Saya punya larutan bukan buffer, misalnya HCl pH 4 juga kayak gitu. Nah, kalau nanti kira-kira pagi ini saya ukur pH-nya 4, kira-kira nanti sore kalau yang buffer akan bagaimana, kalau yang non-buffer akan bagaimana? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Apakah kalau buffer pH-nya akan tetap stabil, kalau yang non-buffer bisa berubah, kayak gitu ya? Berarti bisa tetap, bisa berubah, kayak gitu? Atau bagaimana menurut teman-teman? Mungkin ada yang punya pendapat? Izin Bu, Ya. jika yang larutan buffer itu pH-nya akan bisa berubah, nah sedangkan yang non buffer pH-nya tetap gitu Bu. Oke, terbalik tidak ya kira-kira? Mungkin temennya ada yang punya pendapat terbalik nggak kira-kira tadi? Terbalik, Bu. Oke, Terbalik. Oke, jadi kalau yang buffer itu yang stabil ya, karena dia tersusun dari asam lemah dan garamnya atau basa lemah dan garamnya seperti itu ya. Dia adalah larutan penyangga, sehingga kalau ada sedikit kelebihan asam atau basa dalam arti dia terpengaruh lingkungan tapi tidak terlalu yang banyak seperti itu, dia tidak akan berubah pH-nya. Tapi kalau bukan buffer, dia akan berubah ya, mudah terpengaruh oleh udara misalnya atau wadahnya seperti itu. Atau tempat penyimpanannya, misalnya terkena cahaya atau tidak, itu juga mungkin akan sedikit terpengaruh kalau dia bukan buffer seperti itu. Sehingga kalau kalibrasi wajib pakai buffer, nggak boleh pakai pH, pakai larutan yang pH-nya 4 gitu ya, tapi bukan buffer nggak boleh. Atau larutan yang pH-nya 7 dan 9, tapi semuanya bukan buffer, nggak bisa digunakan untuk kalibrasi pH meter. Satu lagi ya pertanyaan, kalau kita ingin tahu kira-kira pH-nya berapa, itu cocoknya ngukurnya pakai apa ya? Kalau hanya kira-kira pH-nya berapa kayak gitu. Yang universal, Bu. Oke, bagus sekali. Meskipun kalau pakai pH meter itu lebih tepat, tapi kadang-kadang kita juga harus memikirkan efektivitasnya ya. Misalnya kalau sekedar pengen tahu kira-kira berapa ya bisa pakai universal saja, karena pertama irit ya, hemat reagen ya, karena kan kalau pakai buffer itu kan juga harus celup sana celup sini ya, harus celupkan aquadesnya ganti misalnya seperti itu. Tapi kalau langsung pengen tahu kan lebih efektifnya pakai universal seperti itu. Lalu kalau ingin ini asam atau basa pakai apa? Lakmus, Bu. Oke, cukup dengan lakmus saja ya, tidak perlu pakai pH meter. Kalau kita hanya ingin tahu ini kira-kira air sungai ini dia tuh asam atau basa ya, kayak gitu ya, cukup pakai lakmus aja, cukup ya. Tapi kalau netral di kertas lakmus itu nggak bisa pakai satu lakmus ya, harus 2, lakmus biru dan merah. Kalau yang netral, jadi idealnya kita ngukurnya itu pakai 2 lakmus ya, supaya memantapkan. Karena misalnya larutan asam ada 2 larutan, 1 asam 1 netral, cuma mengandalkan 1 lakmus merah gitu ya. Nah, kalau yang asam di lakmus merah tetap merah, netral di lakmus merah juga tetap merah. Kita jadi bingung nih, masuknya kategori apa nih 2 larutan ini? Apakah asam semua ataukah yang satu ini sebenarnya asam? Sebenarnya netral, tapi karena nggak pakai lakmus biru jadi nggak tahu ini akan tetap biru atau ketika di lakmus biru dia akan merah. Kalau di lakmus biru dia merah, berarti dia asam. Tapi kalau di lakmus biru dia juga tetap biru, berarti dia netral seperti itu. Jadi untuk identifikasinya idealnya pakai 2 jenis lakmus, tidak hanya 1, idealnya seperti itu. Oke, baik teman-teman, saya rasa teman-teman sudah cukup memahami ya, secara prinsip sudah paham, walaupun
mungkin ada yang perlu dibaca lagi seperti itu. Jadi saya mungkin bisa cukupkan untuk pertemuan pada pagi hari ini. Kita lanjutkan diskusi di Google Classroom jika ada yang ingin ditanyakan, dan mungkin juga teman-teman bisa menyimak materi yang sudah saya share. Insya Allah nanti sekitar jam 11 mungkin ya, atau setengah 11, silahkan dipantau GC-nya. Nanti saya akan memberikan kuis sebagai bahan evaluasi. Kira-kira teman-teman sudah memahami atau belum materi yang saya sampaikan tersebut. Untuk kuisnya sendiri nanti soalnya adalah pilihan ganda dan sudah bisa dilihat nilainya berapa, seperti itu. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Saya akhiri pertemuan pada pagi hari ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, jangan live dulu ya. Mau saya foto ini yang hadir di Meet ya. Sebentar, jangan pergi dulu. Sayang kalau kalian sudah bayar mahal-mahal tapi nggak berangkat kuliah ya. Apalagi yang teori, karena teorinya 14 kali pertemuan itu menurut saya cukup menyita waktu, cukup banyak sehingga harus ikut hadir. Setidaknya kalau hadir itu nyicil belajar kayak gitu. Nah kalau nggak hadir kan harus membaca sendiri semuanya. Oke. Saya izin live ya teman-teman. Ini kalau rekaman didiamkan aja, nanti ngerekam sendiri ya kalau selesai ya. Iya, Atau harus Baik, Ibu. Atau harus di stop ya? Stop ya. Stop, oke. Di stop aja, Bu. Ya. Terima kasih semuanya. Saya izin live ya.